warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Hari ini berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Reza Putri Pragiwa dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya ingin share kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian terkait materi pada pagi hari ini, yaitu adapun judul pada pagi hari ini yaitu pentingnya ekosistem padang lamun khususnya di daerah pesisir. Nah, dimana seperti yang telah kita ketahui bahwasannya mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu udah nggak asing lagi nih dengar kata-kata padang lamun atau lamun. Nah, dimana seperti yang telah kita ketahui bahwasannya kita tinggal di wilayah ataupun provinsi Kepulauan Riau yang rata-rata hampir keseluruhan ialah perairan ataupun lautan, di mana pasti ada yang namanya tumbuhan ini. Bapak Ibu semuanya ada nih yang tinggal di daerah pesisir sepertinya pasti tahu apa itu lamun, terus padang lamun itu seperti apa. Mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu-Ibu yang tidak mengetahuinya. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya padang lamun ini sendiri atau ekosistem lamun seagrass yang lebih bahasa kerennya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Nah, dimana tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang biasanya hidup di daerah yang hangat atau di daerah dasar laut. Nah, dimana lebih tepatnya bukan terlalu di dasar laut ya, tetapi di dasar permukaan laut atau bisa di daerah-daerah seperti tempat tinggal kita ini, yaitu di daerah pesisir. Nah, banyak sekali tumbuhan lamun atau padang lamun ini yang hidup di daerah tersebut. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita memahami atau melakukan sharing session pada pagi hari ini terkait padang lamun ataupun ekosistem lamun atau seagrass bahasa kerennya ya Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di mana hal ini juga karena lamun ataupun padang lamun ini sendiri sangatlah memiliki peranan penting, fungsi maupun manfaat yang sangat harus kita jaga, harus kita rawat, serta harus kita pelihara. Karena lamun ini atau padang lamun ini sendiri sebagai produser primer atau bahasa yang lebih bagusnya ya Bapak dan Ibu semuanya, sebagai pemberi makanan bagi biota-biota laut ataupun makhluk-makhluk laut yang ada di sekelilingnya, di sekeliling perairan tersebut. Jadi mereka cenderung memakan si lamun ini. Jadi kalau misalnya nggak ada lamun, mereka mau makan apa? Nah, otomatis akan terjadi yang namanya kematian. Nah, jadi kalau mengalami kematian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang nelayan, yang pekerjaannya di daerah lautan atau perairan pesisir, pasti akan kesulitan mendapatkan yang namanya pasokan bahan untuk penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya adapun manfaat pentingnya dari padang lamun ini sendiri bagi ekosistem perairan ya atau pesisir ini. Nah, yang mana seperti kita ketahui bahwasannya dia ini sebagai stabilisator, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, dimana dia itu sebagai penyeimbang yang ada di perairan. Jadi di perairan itu tidak mengalami keruh. Jadi air-air di perairan atau pesisir itu cenderung akan terjaga keseimbangan lautnya, yang jadi tetap jernih, nggak keruh, nggak kotor gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak membudidayakan ataupun merawat si padang lamun atau ekosistem lamun seagrass ini sendiri, penyebabnya akan banyak, dampak-dampaknya banyak, yang mana akan keruh, laut menjadi kotor dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya pasti tidak mau kan hal itu terjadi. Makanya sangat penting untuk memahami dan juga mempelajari si ekosistem lamun ini sendiri. Selain itu, adapun ancaman-ancaman lainnya dari kerusakan si padang lamun ini sendiri, yang mana biasanya si padang lamun ini cenderung rusak akibat ulah aktivitas manusia tanpa disadari.
Kenapa bisa Putri katakan seperti itu? Bahwasanya ada beberapa sumber yang Putri baca terkait. Yang pertama itu jurnal dari biologi tropikal atau tropis. Nah, yang mana dia itu menyatakan bahwasannya kerusakan dari si padang lamun ini disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu seperti pertambangan, seperti nelayan, terus pada saat pembuatan jalan atau penghubung jalan. Nah, karena kan pasti kalau misalnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, pasti kita yang paling penting akan tanpa kita sadari merusak si padang lamun ini sendiri atau daerah-daerah ekosistem di daerah pesisir maupun lautan perairan tersebut. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya itu berdasarkan jurnal dari Fish of Research ini sendiri, dia juga menyatakan dan menyetujui bahwasannya kerusakan ini juga diakibatkan oleh yang namanya aktivitas manusia. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia, lebih tepatnya di Bali ya, si jurnal ini diluncurkan, yaitu meneliti di daerah Bali, lebih tepatnya itu menyatakan bahwasannya di daerah Bali ini sendiri setiap tahunnya mengalami yang namanya penurunan dari padang lamun ini sendiri sekitar 2% hingga 5% setiap tahunnya. Seperti yang tadi Putri jelaskan, yang mana ada pun ancaman akibat kerusakan padang lamun atau seagrass ini sendiri, khususnya di daerah perairan pesisir maupun dangkal, yaitu seperti yang telah dibahas sebelumnya, akibat berasal dari aktivitas masyarakat, baik itu dalam mengeksploitasi sumber daya ekosistem padang lamun ataupun aktivitas-aktivitas industri lainnya. Nah, seperti yang telah Putri bahas tadi, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mungkin sedikit paham ya. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwasannya ada pun ancaman akibat kerusakan si padang lamun, ekosistem lamun ataupun yang lebih dikenal seagrass tadi ini sendiri, di mana yang paling penting itu adalah akibat aktivitas masyarakat atau manusia yang ada di sekeliling yang mungkin tinggal di pesisir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu dengan apa? Mungkin tanpa kita sadari mengeksploitasi sumber dari padang lamun ini sendiri secara terus-menerus, ataupun pembuangan limbah-limbah industri seperti sampah ataupun industri rumah tangga lainnya, terus bisa juga akibat pertambangan, terus juga akibat kualitas air mungkin yang kurang baik, mungkin dari pembuangan sampah tadi, mungkin sehingga airnya ini akan tercemar. Nah, sehingga si lamun atau padang lamun ini sendiri akan lama-kelamaan akan ikut tercemar juga. Nah, selanjutnya mungkin seperti yang kita ketahui bahwasannya lamun atau seagrass ini sendiri juga sangat membantu yang namanya gelombang. Jadi dia tuh sebagai penghalang agar tidak terjadi gelombang yang berlebihan. Nah, seperti yang telah kita bahas, di mana padang lamun atau seagrass ini sendiri sebagai daerah asuhan dari berbagai macam biota-biota laut. Seperti apa? Seperti kepiting, sotong, terus ada udang dan biota-biota laut lainnya. Nah, serta berdasarkan data yang diperoleh menurut si Nenji tahun 2010, beliau juga menyatakan bahwasannya di Indonesia, kalau tadi Putri bahas di Bali, kalau sekarang Putri membahas Indonesia. Di Indonesia kurang lebih padang lamun ini sendiri atau seagrass ini sendiri mencapai 30.000 km persegi. Wow, banyak ya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tapi sangat disayangkan setiap tahunnya akan berkurang. Yaitu sekitar berapa sih, Putri? Nah, sekitar 30% hingga 40% padang lamun itu sendiri lama-lama punah ataupun rusak. Hal ini dikarenakan apa? Seperti yang telah dijelaskan tadi, karena berbagai macam aktivitas-aktivitas tanpa disadari, sehingga sekarang di Indonesia itu hanya tersisa 18.000 hingga 21.000 kilometer persegi. Nah, jadi di sini juga Putri ingin mengingatkan kembali kepada bapak dan juga ibu-ibu semua, diharapkan
kita kan tinggal di daerah pesisir nih, kita harus saling menjaga lah, baik itu antara kita dan manusia, terus padang lamun, terus pokoknya lingkungan-lingkungan ini. Jadi kita harus saling menjaga, tidak hanya saling berhubungan antara manusia satu dan yang lainnya, tapi kita juga harus sadar bahwasannya ada lingkungan-lingkungan lain ataupun makhluk lain yang harus kita jaga. Jadi Putri harapkan semoga sharing session kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya, khususnya dalam menjaga si padang lamun atau si seagrass ini sendiri. Jadi diharapkan kita mampu menjaga si seagrass atau padang lamun ini sendiri sehingga ekosistemnya tetap terjaga dengan baik dan dapat hidup, serta yang punah-punah ini nih, yang hilang-hilang tadi, yang berapa persen tadi tuh dapat kembali subur, dapat kembali membantu kita melindungi perairan ini sendiri. Nah, mungkin itu saja sharing session kita pada pagi hari ini. Terlebih dan kurang Putri mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih telah mendengarkan sharing session pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Putri akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sharing session selanjutnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya.